Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt watbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memperkenankan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir di masjid ini. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha kariha salasah." Qila wa qal wa ida'atul mal wa kasratus su'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan bahwasanya Allah sangat membenci, sangat tidak menyukai pada 3 golongan. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika hadis ini telah disampaikan kepada kita, kita tidak berada di dalamnya. Yang pertama, qila wa qala, menebarkan berita yang mana berita itu belum jelas sumber kepastian dan kebenarannya, sehingga katanya. Nah, walaupun belum jelas kebenaran berita itu, namun karena tidak mau tabayun, tidak mau menelusuri dari asal, dari sumber berita tersebut, karena ketepatan memang berita itu adalah memojokkan yang mana orang itu tidak suka dengan dia, maka dia telan mentah-mentah sehingga menyebarlah keburukan kepada seseorang. Ini hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bila terjadi pada kita ini sungguh Allah sangat membenci kita. Kalaupun berita itu benar, lalu kita sampaikan kepada orang lain dan itu merupakan aib, maka itu pun tidak boleh. Apalagi hanya sekedar cerita, hanya sekedar berita kita sampaikan sehingga pelaku yang kita sangka dia buruk padahal dia tidak melakukan, sehingga di hadapan orang banyak dia telah buruk. Inilah perlunya hadirin salat Jumat rahimakumullah, kita perlu introspeksi diri. Kenapa? Kenapa dilarang? Tentunya timbul pertanyaan.
Al-Quran menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Lalu karena bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum, saling memperbaiki kesalahan satu dengan yang lain. Kemudian hadis Rasulullah SAW, al-muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu apa resiko akibat dari pelaku yang menyebarkan berita yang disebut dengan fitnah ataupun ghibah itu? Kata Rasulullah SAW, bila kita membuka aib orang lain, maka kelak di kemudian hari kita pun dibuka aib kita. Yang kedua, kalau kita memfitnah, mempercayai berita yang mana kebenarannya belum pasti dan menyebarkannya kepada orang lain, dan itu merupakan aib ataupun ghibah, maka seketika itu dosa kita, dosa orang yang kita bicarakan itu sama kita dan pahala kita sama dia. Maka jangan aneh kelak di kemudian hari hadirin salat Jumat rahimakumullah, kita beramal, beribadah, bersusah payah, berzikir, baca Al-Quran, puasa dan sebagainya. Harapan yang kita lakukan dapat menolong kita dan merupakan amalan bagi kita, namun itu sia-sia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti kami perlihatkan amal-amal seseorang itu, lalu kami jadikan amalnya itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Ternyata gambarannya saja bagus, tapi dalamnya busuk. Maka disinilah perlu kita bersihkan diri kita, baik secara zahir maupun secara batin. Jangan kita terlena dengan zahir saja, lalu melupakan yang batin. Kedua-duanya ini harus sinkron. Kedua-duanya ini harus seimbang. Bersih zahir, bersih batin. Tandanya bersih batin nampak pada zahir. Karena zahir itu menunjukkan yang batin. Penilai baiknya seseorang itu adalah orang yang banyak. Inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah yang perlu kita wanti-wanti dalam hidup ini. Ada berita, apa salahnya kita tahan? Apa salahnya berita itu kita sembunyikan? Kalaupun kita sampaikan, apa untungnya bagi kita? Dan tidak kita sampaikan, apa ruginya bagi kita? Inilah perlu kita waspada dalam hidup ini. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Karena hidup ini bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah, berputar. Kita tidak tahu kapan kita bisa, sampai kapan kita bisa hadir di masjid ini, dan kapan sampai kapan berakhir. Banyak saudara-saudara kita yang selama ini rajin ke masjid, sholat Jumat tidak ketinggalan. Namun ada kalanya dia meninggalkannya. Mungkin itulah perputaran hidup. Nah, oleh karena itu hadirin sholat Jumat rahimakumullah, perlu kita introspeksi diri. Sesuatu yang kita lakukan itu merupakan sebuah kebenaran atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, yang paling dibenci oleh Allah adalah wa idha'atul mal, boros. Dalam bahasa agama disebut dengan mubazir. Dia mengeluarkan sesuatu, membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Sehingga yang harusnya tadinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, karena mengedepankan nafsunya, keinginannya, sehingga dia tidak bisa berbagi. Inilah dalam Islam, Masya Allah, sungguh diajarkan sampai sedemikian rupa kita
Ajarkan dengan istilah al-iktisad, hemat. Mengeluarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, juga membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kenapa? Karena dengan keinginan kita kedepankan atau hawa nafsu, kata Rasulullah, orang itu sudah memiliki emas sebesar gunung Uhud, namun bila ada peluang dia ingin menginginkan emas sebesar gunung Uhud itu juga. Itu karena keinginan. Tapi kalau kebutuhan, disinilah munculnya sifat qanaah, merasa puas dan merasa cukup terhadap apa yang dia miliki. Ini hadirin salat Jumat rahimakumullah, yang dibenci oleh Allah adalah boros. Yang ketiga adalah wakasratus soal, banyak bertanya dalam arti negatif. Sudah diterangkan, sudah dijelaskan, masih juga menanyakan sesuatu yang itu tidak penting. Ini dikiaskan di dalam Al-Quran ketika kaum Bani Israel disuruh menyembelih hewan. Banyak sekali pertanyaan yang munculkan. Sapi yang bagaimana? Warnanya apa? Besarnya bagaimana? Umurnya berapa? Pada akhirnya menyulitkan diri sendiri. Inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, sesuai dengan Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang mudah, bukan menghendaki yang sulit, asal jangan dipermudah-mudah. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Inilah Islam, hadirin salat Jumat rahimakumullah. Semua ternyata sudah ditentukan, sudah digariskan. Kita selaku pelakunya tinggal menjalankan saja. Jalan sudah siap, sudah bagus, tinggal kita melaluinya saja. Kapan? Tunggu maksanya. Kita tidak tahu hari esok, lalu jalan mana yang harus kita langkahkan, hidup apa yang akan kita hadapi. Namun itu pasti akan kita hadapi. Kenapa? Semua peristiwa dan kejadian itu sudahlah ada sebelum kita ada. Inilah yang disebut dengan Allah Maha segala-galanya. Bukan berarti ada peristiwa, ada kejadian lalu Allah menciptakan, Allah berbuat. Apa bedanya dengan kita? Segala sesuatu terjadi itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, disebut dengan qada. Setelah dia nyata kejadian itu ataupun peristiwa disebut dah dengan qadar. Maka kita wajib percaya qada dan qadar. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Inilah perlunya kita memahami hadis Rasulullah ataupun Al-Quran agar dapat kita mengamalkannya. Sebagai kesimpulannya, ya Allah, sesungguhnya Allah membenci orang yang pertama adalah menebarkan berita yang itu tidak benar keasliannya. Belum tentu benar, belum tentu asli, namun orang lain sudah jelek. Berarti sama kita jeleknya dengan orang yang menebarkan yang pertama. Yang kedua, jangan boros. Yang ketiga, jangan banyak bertanya. Nah, ini yang dibenci. Namun ternyata Allah tidak demikian. Ada yang dibenci juga, ada yang dicintai. Kalau tadi hadis Rasulullah, ini ayat Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, innallaha, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang taubat, orang yang menyucikan diri. Kalau tadi mencari berita yang belum tentu kebenarannya, dia tobat, dia tinggalkan, itu cinta Allah terhadap orang itu. Kemudian dia menyucikan dirinya, dia jaga lisannya untuk tidak berbuat, untuk berkata yang tidak baik, matanya dia tahan untuk memandang yang buruk, telinganya demikian. Maka inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang dibenci dan kita berada di dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.